Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang jawaban doa. Saya percaya berbicara tentang jawaban doa, setiap kita merindukan jawaban dari doa-doa kita. Setiap kita merindukan jawaban dari seruan-seruan kerinduan kita kepada Tuhan. Adakah saat ini saudara sedang bergumul tentang sesuatu? Adakah saat ini saudara sedang merindukan sesuatu untuk Allah mewujudkannya dalam kehidupan saudara? Adakah saat ini saudara sudah lama berdoa, sudah lama saudara merindukan, sudah lama saudara meminta kepada Tuhan, dan saudara rindu Allah menyatakan jawaban dari seruan dan permohonan saudara di hadapannya? Mari kita belajar dari firman Tuhan saudara, bagaimana supaya doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Jangan sampai saudara berseru, tetapi seruan dan doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan karena saudara salah berdoa. Jangan sampai saudara menggunakan banyak waktu untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan, tetapi Allah tidak memperhatikan karena saudara salah berdoa. Nah, kita akan belajar saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini adalah dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif untuk menemukan prinsip-prinsip dan kebenaran firman Tuhan, bagaimana seharusnya kita berdoa supaya kita menerima jawaban dari doa-doa kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Pastikan malam hari ini saudara menerima apa yang menjadi prinsip dan kebenaran bagaimana supaya saudara benar-benar mendapatkan jawaban dari doa-doa saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan, 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 11 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi,
Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan telah kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Allah menampakkan diri kepada Salomo ketika dia selesai membangun bait suci, rumah Allah, dan selesai membangun istananya. Dan isi dari pernyataan Allah saat Allah menyatakan diri kepada Salomo adalah bahwa dia mau menyatakan bagaimana dia menjawab doa Salomo dan menjawab doa-doa umatnya. Dan dia juga memberi peringatan apa yang akan terjadi jika mereka melakukan sesuatu yang salah, yaitu memohon kepada Allah lain, menyembah Allah lain, menyembah berhala. Maka yang akan terjadi kehancuran yang sulit dijelaskan. Bahkan orang-orang akan tertegun melihat kehancuran yang dahsyat yang terjadi, yang dikerjakan oleh Tuhan ketika umat-umatnya beralih menyembah kepada Allah lain dan memohon kepada Allah lain. Jadi saudara, yang mau ditegaskan oleh Tuhan kepada Salomo dalam konteks firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan akan menjawab dia, dan Tuhan juga akan terus menjawab dia ke depan. Tuhan akan menjawab umat-umatnya, dan Tuhan juga akan terus menjawab umat-umatnya jika mereka melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Tetapi sekali lagi sebaliknya juga, Tuhan akan murka semurka-murkanya kepada mereka, sehingga kehancuran penderitaan yang akan terjadi jika mereka beralih kepada Allah lain, menyembah Allah lain, memohon kepada Allah lain. Nah, itu sebabnya saudara, di dalam video ini saya rindu kita belajar apa yang seharusnya dilakukan oleh Salomo sepanjang hidupnya, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh umat-umat Tuhan sepanjang hidupnya, supaya
Mereka mengalami jawaban Tuhan di sepanjang hidup mereka. Demikian juga saya dan saudara, apa yang seharusnya kita lakukan di sepanjang hidup kita, apa yang harus kita terapkan dari firman Tuhan yang kita belajar malam hari ini, supaya hari ini kita mendapat jawaban doa dari Tuhan, dan ke depan pun kita akan mendapat jawaban dari Tuhan. Kita akan mengalami perkara-perkara yang besar. Kita akan mengalami jawaban-jawaban doa dalam hidup kita. Dan saudara akan menyaksikan betapa dahsyat Tuhan menjawab doa-doa saudara. Saya rindu saudara mendengarkan kesaksian-kesaksian saudara ke depannya. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saudara. Bagaimana Tuhan menjawab tangisan dan seruan saudara. Silakan saudara tuliskan kesaksian-kesaksian saudara di channel ini saudara. Supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dibangkitkan iman mereka ketika mendengar kesaksian saudara. Di mana Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara. Di mana Tuhan menjawab doa-doa dan seruan saudara. Kita akan belajar beberapa hal saudara. Sedikitnya ada 3 prinsip kebenaran firman Tuhan yang bisa kita lihat dalam konteks ini. Bagaimana supaya Tuhan menjawab doa dan terus menjawab doa ke depannya. Kita melihat bersama di ayat yang ke-14 saudara. Di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa. Yang pertama yang ditegaskan di sini adalah bahwa umatnya harus merendahkan diri dan berdoa. Di mana di ayat 13 dikatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Saudara, ada masa-masa Tuhan menegur umatnya ketika mereka melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Kita bisa belajar dari kehidupan orang Israel ketika mereka berdosa, ketika mereka bersalah, Tuhan tegur. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya itu tergantung respon mereka. Ketika Tuhan menegur mereka dan kemudian mereka akhirnya berubah, maka Tuhan akhirnya menerima mereka dan Tuhan lakukan campur tangannya di dalam hidup mereka. Tetapi ketika mereka menolak untuk berubah, maka Tuhan murka. Tuhan menyatakan hukuman atas mereka sehingga seringkali umat-umat Tuhan mengalami penderitaan yang begitu berat, padahal mujizat Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Nah, saudara, yang perlu kita belajar di sini, di mana Tuhan berkata, bila mana aku menutup langit, dan bila mana tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi ada proses yang Tuhan beri. Nah, proses di dalam kehidupan kita seringkali ada 2 jenis saudara. Tuhan memproses kita karena kita melakukan sesuatu yang salah kepada Dia supaya kita berubah. Tetapi terkadang Tuhan memproses kita bukan karena kita melakukan satu kesalahan, tapi Tuhan ingin kita naik level. Seperti Ayub misalnya, tidak didapati sesuatu yang salah dalam diri Ayub, padahal Tuhan malah memuji-muji Ayub, di mana betapa salehnya, kudusnya, dan takutnya Ayub akan Tuhan. Tetapi di saat itulah akhirnya melalui perbincangan Tuhan dan iblis, dan akhirnya Ayub diizinkan dicobai, diuji. Di mana konteksnya di sana Ayub diizinkan dicobai, diuji bukan karena Ayub melakukan satu kesalahan di hadapan Tuhan, tapi karena Tuhan ingin dia naik level. Demikian juga dalam hidup kita saudara. Ada 2 jenis proses yang kita alami dalam hidup kita. Kita diproses karena kita masih melakukan kesalahan demi kesalahan. Artinya kita diproses di bagian kesalahan-kesalahan yang kita lakukan supaya kita berubah. Tetapi kita juga terkadang diproses karena Tuhan ingin kita naik level. Nah, yang manapun ini saudara, kalau kita rindu mengalami jawaban doa dalam hidup kita, maka melalui proses ini kita harus merendahkan diri. Di mana ayat 14 setelah ayat 13 dikatakan bahwa ada proses yang Tuhan kerjakan. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan umat-umatnya. Dan kemudian ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa. Jadi ketika mereka diproses saat mereka salah, mereka merendahkan diri dan berdoa.
Seringkali dalam hidup ini, saudara, begitu banyak orang ketika Tuhan menegur, malah makin parah. Ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan kesalahan, dan Tuhan mengizinkan dia mengalami satu proses, ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi, akhirnya makin menjadi-jadi. Akhirnya malah menyalahkan Tuhan, padahal dia yang membuka pintu sehingga masalah terjadi dalam hidupnya. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan dan akhirnya mengalami satu teguran, dia malah makin parah, malah menyalahkan Tuhan. Nah, orang yang demikian, saudara, tidak akan mengalami campur tangan Tuhan. Orang yang demikian tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Orang yang demikian tidak akan mengalami jawaban doa. Tetapi orang yang ketika dia mengalami satu proses, karena dia melakukan kesalahan, dan kemudian dia langsung merendahkan diri dan bertobat. Dia langsung merendahkan diri dan berdoa di hadapan Tuhan. Maka yang akan terjadi adalah Tuhan menjawab doanya, Tuhan campur tangan atas kehidupannya. Tuhan menerima dia apa adanya. Kita melihat, saudara, kesalahan misalnya yang dilakukan antara Saul dan Daud. Kalau kita melihat kesalahan Daud begitu fatal, tetapi kesalahan Saul dibandingkan dengan kesalahan Daud sebenarnya tidak terlalu fatal. Kesalahan Saul waktu itu dia hanya melanggar otoritas, melanggar aturan. Dia melakukan sesuatu yang bukan kerjaannya. Dia melakukan tugas keimaman. Dia masuk ke bait Allah melakukan tugas keimaman. Dan itulah yang membuat Tuhan marah. Tetapi waktu dia ditegur, bukannya dia bertobat, malah dia marah. Saat Saul ditegur, dia malah marah. Padahal kesalahan itu sebenarnya, ketika dia ditegur akhirnya dia minta ampun, sebenarnya kesalahan itu tidak terlalu fatal kalau dibandingkan dengan kesalahan Daud. Tapi ketika Saul ditegur oleh Nabi, malah dia berontak, malah dia marah. Karena dia merasa dia raja, dia berkuasa melakukan apa saja yang dia mau. Nah, masalahnya kesalahan Daud begitu fatal, saudara. Apa kesalahan Daud? Dia melakukan perzinahan dengan istri orang. Dia mengingini istri orang. Dan untuk meluluskan apa yang menjadi keinginannya, malah dia membunuh suami orang tersebut. Dia menginginkan Batseba, saudara. Ketika dia melihat Batseba sedang mandi, lalu ketika dia menginginkan Batseba, dia atur strategi supaya suami dari Batseba ini bisa mati dan dia bisa mengambil Batseba jadi istrinya. Nah, saudara, dua kesalahan yang begitu fatal, yaitu kesalahan perzinahan dan kemudian kesalahan pembunuhan. Tetapi pada saat Daud ditegur dan kemudian dia bertobat, Allah masih menerima dia sekalipun ada akibat yang harus dia terima. Anaknya meninggal dan kemudian di sepanjang sejarah hidupnya itu menjadi cacat yang tidak pernah bisa dihapuskan. Kita melihat dua orang ini, saudara. Satu melakukan kesalahan yang tidak terlalu fatal tapi tidak mau merendahkan diri ketika ditegur. Akhirnya Tuhan marah kepada dia dan dia dihukum. Dan kemudian satu melakukan kesalahan yang fatal tetapi ketika ditegur langsung merendahkan diri dan kemudian minta ampun. Akhirnya Tuhan terima, sekalipun ada akibat-akibat dari situ, konsekuensi dari semua yang dia lakukan itu yang harus dia terima. Kematian seorang anaknya, lalu kemudian cacat di sepanjang hidupnya, orang tahu apa yang dia lakukan, dan sebagainya. Nah, saudara, sekali lagi, itu yang dimaksudkan di sini. Bahwa jika umat-umatnya mengalami satu proses karena mereka berdosa, mereka melakukan kesalahan, dan mereka merendahkan diri, Tuhan dengar doa mereka. Dan kadang, saudara, sekali lagi kita kadang diproses bukan karena kita melakukan kesalahan, tapi kita mau naik level. Nah, apa yang kita lakukan?
Apa yang menjadi respon kita jika itu terjadi? Apakah kita seperti Ayub yang berkata bahwa saat dia melakukan hal itu, dia mengalami hal itu, dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali kepada Tuhan. Nah saudara, dan dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dia tetap menyembah Tuhan, sehingga pada akhirnya, singkat cerita, Tuhan curahkan berkat berlimpah kepada Ayub, 2 kali lipat dari semua yang dulu dia punya. Itu yang terjadi kepada Ayub. Doa-doa Ayub dijawab, semuanya dipulihkan, masalahnya dipulihkan, dia diberkati 2 kali lipat. Dan itu terjadi kepada Ayub. Kenapa saudara? Karena Ayub berespon benar saat Tuhan memproses dia, sekalipun dia tidak salah. Tapi ada orang-orang ketika dia misalnya merasa dia hidup benar, rajin beribadah, takut Tuhan dan sebagainya, tetapi Tuhan izinkan dia mengalami satu tantangan, akhirnya dia marah. Tuhan, bukankah aku melakukan apa yang benar? Bukankah aku tidak melakukan kesalahan di hadapan-Mu? Aku rajin beribadah, aku melayani, aku begini, aku begitu. Kenapa ini terjadi? Dan akhirnya dia undur dari Tuhan. Ada orang seperti itu? Banyak saudara. Saya menemukan orang-orang seperti itu. Padahal kenapa dia diproses, kenapa dia diuji? Karena Tuhan mau dia naik level. Apa yang akan terjadi jika dia naik level? Maka dia akan terima berkat yang lebih berlimpah. Dia akan lihat campur tangan Tuhan yang lebih dahsyat dalam kehidupannya. Jadi saudara, yang pertama, untuk kita mengalami jawaban doa, saat Tuhan memproses kehidupan kita, baik itu proses karena kita melakukan kesalahan, maka rendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita diproses, padahal kita tidak melakukan kesalahan, tetap juga merendahkan diri. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan aku siap diproses, karena aku mau naik level lagi Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kita mau mengalami jawaban doa di dalam hidup kita. Hari ini mungkin ada saudara yang sedang mengalami proses Tuhan. Mungkin karena saudara di masa lalu melakukan kesalahan dan hari ini sedang diproses oleh Tuhan. Rendahkan dirimu, jangan berontak kepada Tuhan. Saudara bisa, sehingga saudara akan melihat campur tangan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan. Atau mungkin saat ini saudara sedang diproses oleh Tuhan, padahal saudara merasa saudara hidup benar, saudara beribadah dan sebagainya. Tetapi saudara diproses sehingga saudara mengalami beban berat saat ini. Tetap rendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan protes, jangan undur, jangan lemah. Tetap rendahkan diri di hadapan Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana Allah campur tangan dan menolong kehidupan saudara. Itu yang pertama saudara. Untuk kita mengalami jawaban doa daripada Tuhan, rendahkan diri saat hidupmu diproses. Kemudian masih ayat yang ke-14, hal kedua yang harus kita lakukan untuk kita mengalami jawaban doa. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku. Saudara, saat diproses supaya jawaban doa diwujudkan oleh Tuhan, maka tetaplah cari wajah Tuhan. Tetap rindukan Tuhan, tetap haus akan Tuhan, tetap cari wajah Tuhan untuk saudara semakin intim dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengalami Tuhan. Artinya, carilah Tuhan, rindukan Tuhan, haus akan Tuhan, cari wajah Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sekalipun proses hidup saudara berat yang sedang saudara jalani, carilah tetap Tuhan, maka saudara akan mengalami jawaban doa. Jadi saat ini apapun yang saudara alami, bahkan ketika saudara tidak mengerti, tetaplah cari wajah Tuhan. Saudara ingat pemazmur berkata bahwa dia begitu bingung dengan apa yang terjadi, begitu berat beban kehidupannya. Lalu dia berkata, aku dungu dan aku tidak mengerti kenapa ini terjadi. Namun dia berkata, aku tetap di dekatmu. Artinya apa saudara? Dia tetap rindukan Tuhan dan dia tetap haus akan Tuhan sampai akhirnya dia melihat pertolongan Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini terkadang kita masuk ke dalam satu situasi yang sulit dan berat dan kita tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi, dan kita tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan sebagai jalan keluarnya. Kita tidak mengerti lagi. Saudara, saya sering kali mengalami dan masuk ke dalam situasi yang demikian.
Ada tantangan, ada cobaan, ada ujian yang Tuhan izinkan aku alami. Dan ketika cobaan dan ujian itu terjadi, jujur secara manusia aku bingung. Tidak mengerti lagi apa yang harus kulakukan atas masalah persoalan yang berat yang sedang aku alami. Tetapi dalam kebingungan itu, jangan pernah undur dari Tuhan. Aku sadar akan hal itu, saudara, sehingga aku tetap mencari wajah Tuhan. Dan selalu saja ada jalan keluar. Selalu saja ada jalan keluar. Saudara, di video sebelum-sebelumnya, saudara, saya sudah pernah menyaksikan bagaimana satu kali saya mengalami satu masalah yang sangat sulit. Begitu mengerikannya pada masa itu, saudara. Dan masalah itu berlangsung begitu lama. Sampai akhirnya aku lihat mujizat Tuhan ketika aku tetap berserah kepada Tuhan. Masalah itu adalah di mana satu kali gereja yang saya gembalakan, kami punya program untuk membeli alat musik. Sehingga waktu itu kami sudah kumpulkan dana sekian puluh juta, dan kemudian tiba waktunya untuk kami pergi ke toko musik untuk membeli alat musik. Dan kemudian waktu itu panitia program pembelian alat musik ini, ketuanya berkata kepada saya, "Pak Pendeta, saya mau bawa mobil sendiri supaya biaya kita tidak terlalu banyak, nanti langsung kita bawa alat musiknya." Jadi waktu itu kami bawa mobil dari jemaat ini, di mana mobilnya adalah Kijang Innova waktu itu. Nah, ketika itu saya sangat senang karena jemaat ini dia punya hati bagaimana supaya lebih irit, dia punya hati untuk berbuat sesuatu, berkorban. Akhirnya kami bawa mobil ini sampai di kota. Dan kemudian kami pergi ke salah satu toko alat musik, dan kami parkirkan mobil, kami masuk ke toko alat musik, kami masuk di sana, dan kemudian saya pilih sekitar mungkin 1 jam sampai 2 jam. Saya pilih semua alat musik yang kami butuhkan, dan kemudian selesai itu berhitung dengan yang punya toko, dan setelah deal harga dan alat musik semua sudah dikumpuli, saya berkata kepada jemaat ini, kami ada 3 orang pada waktu itu, saudara. Dan saya berkata kepada jemaat ini, silakan geser mobil kita lebih dekat ke toko ini. Karena tadi agak jauh, saudara, karena tidak ada tempat parkir di depan toko ini. Silakan geser mobil kita lebih dekat supaya kita bisa angkat alat musik sebagian ke dalam. Dan kemudian saya juga bawa alat musik untuk diperbaiki dan bawa alat musik itu, saya bilang, yang rusak supaya diperbaiki di toko ini. Nah, saudara, waktu itu kedua jemaat ini mereka keluar, dan kemudian saya masih tetap tinggal di toko alat musik ini. Dan ketika mereka keluar, saya tunggu-tunggu, lama sekali mereka tidak datang. Saya tunggu-tunggu, lama sekali tidak datang. Dan kemudian, saudara, akhirnya saya lihat keluar. Ketika saya lihat keluar, saya melihat mereka begitu panik, dan sampai saya lihat wajah mereka pucat pasi, saudara. Padahal bapak ini bisa dibilang kulitnya agak hitam. Tetapi pada waktu itu dia pucat sekali, kelihatan putih, saudara. Kenapa? Karena mobil Kijang Innovanya yang kami bawa itu hilang, tidak ada di tempat parkir, saudara. Dan waktu itu saya tidak tahu lagi. Di pikiran saya berkecamuk begitu banyak pikiran-pikiran. Karena mobil ini hilang, saya pikirkan bagaimana mengganti mobil ini. Sedangkan mengumpulkan alat musik yang kami beli sekitar 40-50-an juta pada waktu itu dikumpulkan tahunan, saudara. Bagaimana nanti saya mengganti mobil yang harganya ratusan juta? Itu yang ada dalam pikiran saya yang pertama. Dan kedua, bagaimana jemaat ini, dia sudah punya niat baik, dia tawarkan mobilnya supaya bisa mengangkut alat musik. Dia juga tidak minta minyak, dia tidak minta sewa dari mobilnya, dengan sukarela. Tapi sekarang hilang, malah dari niat baiknya itu malah mobil ini hilang. Apa yang terjadi nanti kepada jemaat ini? Jangan-jangan mereka nanti undur dari Tuhan. Ada begitu banyak pikiran-pikiran berkecamuk pada waktu itu, saudara. Dan singkat cerita, pulanglah kami tanpa mobil. Dan sampai di rumah saya ceritakan kepada istri saya, kami menangis sejadi-jadinya. Kenapa ini bisa terjadi? Dan kemudian saya jumpai
jemaat ini bolak-balik ke rumah supaya dia tetap kuat. Kita doakan supaya mobil ini bisa kembali. Sekalipun dalam faktanya, dalam sejarahnya hampir tidak ada mobil yang hilang dengan cara demikian bisa kembali lagi, saudara. Tetapi pada waktu itu kami berseru kepada Tuhan. Saya dorong jemaat ini untuk tetap kuat dan mencari Tuhan, dan mereka pun, sekalipun saya lihat kadang-kadang naik turun grafiknya, kadang mereka kuat, kadang mereka lemah dengan situasi yang ada. Tetapi saya tetap kuatkan, kami juga tetap mencari Tuhan sekalipun aku bingung dan tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Tapi pada intinya, baik jemaat ini, baik kami sebagai hamba Tuhan, kami tetap kuat, kami tetap berdoa, kami tetap kuat, kami cari informasi, kami lakukan apa yang bisa kami lakukan. Dan singkat cerita, saudara, ketahuanlah dan dapatlah siapa yang mengambil mobil ini. Dan ternyata mobil ini sudah dicincang. Mobil ini tidak ada lagi, tetapi sudah dapat bukti bahwa dia yang mengambil. Kenapa, saudara? Karena ternyata waktu itu dia suruh orang lain untuk mengeksekusi, dan orang yang mengeksekusi ini akhirnya bertengkar dengan dia, dan akhirnya orang ini tadi yang disuruh mencuri mobil ini tadi, akhirnya kami interogasi dan dia mengaku, kami rekam dan kami bawa rekaman itu kepada mafia ini tadi, dan singkat cerita dia mengakui semuanya dan dia mengganti rugi. Sekalipun mobil itu sudah dicincang dan tidak ada lagi, tapi dia ganti rugi semuanya, termasuk alat musik yang ada di atas mobil itu yang mau diperbaiki, semuanya diganti rugi, saudara. Dan saudara tahu itu terjadi sekitar 1 tahun baru kembali, baru didapat. Bayangkan prosesnya 1 tahun. Bagaimana dalam 1 tahun itu penuh dengan kebingungan, kenapa ini bisa terjadi. Tapi namun demikian kami tetap mencari Tuhan, kami tetap mencari kehendak Tuhan, kami tidak undur. Dalam kebingungan, tidak mengerti lagi kenapa ini bisa terjadi. Tetapi kami tetap cari Tuhan, cari kehendak Tuhan. Kami tetap berseru dan berdoa kepada Tuhan. Sekalipun prosesnya begitu berat, saudara, tidak terhitung berapa banyak, sulit aku jelaskan berapa banyak air mataku mengalir di saat itu, saudara. Selama 1 tahun itu, kami suami istri sering kali bergandengan tangan, kami menangis bersama, kami berseru bersama kepada Tuhan. Dalam situasi yang berat itu, saudara, kok ini bisa terjadi? Apa kata orang nanti? Apa kata jemaat nanti? Dan sebagainya, begitu banyak pikiran. Bagaimana kalau jemaat ini mundur nanti? Tetapi dalam 1 tahun itu kami tetap kuat, dan kami juga sering kali datang ke rumah jemaat ini untuk menguatkan mereka, untuk memotivasi mereka supaya mereka jangan pernah undur. Jadi kami melangkah tertatih-tatih, saudara, dalam kebingungan kenapa ini terjadi. Tetapi kami terus mencari Tuhan sampai akhirnya Tuhan yang atur semuanya. Tuhan buka jalan, mujizat pun terjadi, dan akhirnya mafia ini harus mengembalikan semua kerugian itu, saudara. Dahsyat Tuhan ketika kita diproses, sekalipun kadang kita tidak salah, tetapi Tuhan ingin kita naik level. Kami punya niat baik untuk memperlengkapi rumah ibadah Tuhan supaya jemaat Tuhan lebih baik beribadah. Jemaat ini juga punya niat baik, dia tawarkan mobilnya supaya bisa dipakai dalam mengangkut alat musik dari kota. Semua punya niat baik, tetapi kami diproses dalam niat baik yang kami lakukan. Tetapi dahsyatnya, saudara, ketika kami tidak pernah lemah, ketika kami terus mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, akhirnya kami melihat Allah menyatakan mujizatnya. Saudara, adakah saat ini saudara sedang diproses? Sekalipun saudara merasa bahwa saudara melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tetapi saudara sedang diproses, diuji. Jangan pernah lemah, jangan pernah undur. Tetap cari wajah Tuhan. Tetap dekatkan diri kepada Tuhan. Saudara akan melihat campur tangan Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa Dia dengar doa, Dia dengar seruan orang-orang yang tetap mencari Dia dalam segala situasi yang dia alami. Kemudian yang terakhir, saudara, dan umatku yang atasnya namaku disebut, masih di ayat 14, merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ketiga, untuk Tuhan
menjawab doa, untuk Tuhan melakukan mujizat, untuk Tuhan mengerjakan pemulihan. Hal ketiga yang Tuhan tegaskan di sini adalah umatku yang berdoa dan bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Jadi yang ketiga saudara, kita harus berdoa dalam pertobatan. Saudara, setiap kita harus tetap diproses untuk menjadi lebih baik. Kita harus bertobat lagi dan bertobat lagi. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, saya sadar bahwa masih begitu banyak hal yang harus diubah di dalam diriku. Masih begitu banyak hal yang harus diperbaharui dalam diriku. Aku harus diproses lagi untuk semakin benar dan semakin benar di hadapan Tuhan. Allah sudah membenarkan kita, saudara. Tapi dalam proses perjalanan hidup kita, karakter, pola pikir, perbuatan, tindakan, sifat-sifat kita masih begitu banyak yang harus diproses dan dibaharui. Dan tahukah saudara, ketika kita mau berubah, ketika kita mau bertobat dari kejahatan-kejahatan kita, di sanalah Tuhan akan mendengarkan doa-doa dan seruan kita. Saudara, Tuhan pernah berkata kepada umatnya orang Israel, silahkan naikkan doamu lebih banyak lagi, berserulah lebih keras lagi. Dan Tuhan berkata, aku tidak peduli. Kenapa saudara? Karena kamu tidak bertobat. Karena kamu tidak setia kepada seperjanjianmu, pasangan hidupmu. Itu berbicara tentang orang Israel tidak setia kepada pasangan hidup mereka, tapi itu semua berbicara tentang dosa. Ketika mereka tidak mau bertobat, sekalipun mereka berdoa dan memperbanyak doa mereka, Tuhan bilang, aku tidak mau dengar. Jangan-jangan hari ini kita ada di posisi itu, saudara. Kita sudah banyak berdoa, kita sudah lama berdoa, tetapi jawaban tidak kunjung tiba. Kenapa? Karena kita sibuk berdoa dan sibuk juga berdosa. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara berdoa dan berdoa, dan kemudian saudara juga bertobat dan bertobat? Untuk kita mengalami jawaban doa, untuk kita mengalami pemulihan, kita harus berdoa dan berdoa, tapi kita juga harus bertobat dan bertobat, sehingga hari demi hari hidup kita semakin baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan janji Tuhan kepada umat-umatnya ketika mereka menaikkan doa yang benar, Tuhan berkata, maka aku akan mendengar dari sorga. Tuhan dengar seruan-seruan mereka, Tuhan dengar seruan-seruan kita, dan Dia berkata, aku mengampuni mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan dengar dan Dia kerjakan pemulihan. Saudara rindu pemulihan dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup saudara? Maka berdoalah dengan benar. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan menegaskan bahwa doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang dibarengi dengan kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang disertai dengan mencari wajah Tuhan, merindukan Tuhan. Dan kemudian ketiga, doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang disertai dengan pertobatan. Doa yang disertai dengan kerinduan untuk semakin serupa dengan gambaran Kristus, bertobat dan bertobat lagi. Hari ini saudara, mari kita lihat ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Adakah saudara merindukan jawaban-jawaban doa dalam hidup saudara? Adakah saudara sedang menantikan jawaban doa di dalam kehidupan saudara saat ini? Kalau saudara rindu, maka sertailah doa-doa saudara dengan kerendahan hati. Rendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Sertailah doa-doa saudara dengan kerinduan akan Tuhan. Cari Tuhan dalam hidup saudara. Dan sertailah doa-doa saudara dengan pertobatan. Apa yang hari ini Tuhan berbicara kepada saudara pribadi lepas pribadi? Apa yang hari ini Roh Kudus berbicara dalam hati saudara? Apa yang Dia tegur dalam diri saudara? Untuk saudara bertobat lagi. Mari bertobat saudara, jangan mengeraskan hati, jangan tunda-tunda. Bertobatlah sekarang kalau saudara rindu mengalami perkara besar dalam hidup saudara. Bertobatlah, rendahkan diri di hadapan Tuhan, cari wajah Tuhan, maka saudara akan mengalami perkara besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kita kembali sudah belajar bagaimana supaya doa-doa kita dijawab.
oleh Tuhan. Kita harus merendahkan diri dan berdoa. Kita harus mencari wajah Tuhan dan berdoa. Kita harus bertobat dan berdoa. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman-Nya. Saya rindu berdoa bagi saudara, mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Saat ini mungkin ada mereka yang sedang ada dalam pergumulan dan mereka begitu rindu jawaban doa. Dan tentu saja setiap kami umat-umat-Mu menantikan jawaban dari doa-doa dan seruan kami kepadamu. Dan hari ini Tuhan, kami sudah belajar bahwa untuk kami menerima jawaban dari seruan-seruan dan doa kami kepada Tuhan, maka kami harus berdoa dan juga merendahkan diri di hadapan-Mu. Ajar kami semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ajar kami semakin merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga doa-doa kami dijawab Tuhan. Kami juga sudah dengar bahwa kami selain merendahkan diri, kami juga harus mencari wajah-Mu dan berdoa. Ajar kami semakin haus akan Engkau, bukan hanya berdoa dan meminta, tetapi kami juga haus akan Engkau. Dan kami juga sudah belajar bagaimana supaya doa kami dijawab. Kami harus berdoa dan juga bertobat. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah lawat semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka, ajar mereka menerapkan firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga mereka akan mengalami jawaban-jawaban doa di dalam hidup mereka. Tuhan, kerjakan perkara besar dalam hidup anak-anak-Mu. Tuhan, nyatakan jawaban doa-doa anak-anak-Mu. Nyatakan perkara yang dahsyat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, biar mereka mengalami janji-janji firman Tuhan, doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan. Dan hamba berdoa, jamah mereka, kuatkan mereka untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anak-Nya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu, pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah
normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anakmu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anakmu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anakmu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anakmu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anakmu, normalkan asam lambung anak-anakmu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anakmu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anakmu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anakmu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anakmu. Biarlah setiap keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anakmu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anakmu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anakmu. Engkau berikan jalan keluar jika ada
yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang, anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi setiap anak-anak mereka ya Bapa, menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa, sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan, jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya, ibu rumah tangga sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa,
Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri, berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka, ya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan, ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa
bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya.
Amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.